Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabila Nur Ajiza. Saya dari kelas 4 KPIB. Saya akan di sini menjelaskan tentang apa yang sudah dipaparkan di minggu kemarin di mata kuliah penulisan berita dan artikel. Kita kemarin membahas tentang TOR. Nah, TOR di sini adalah term of reference. Jadi dokumen perencanaan peliputan yang membantu wartawan bekerja secara sistematis dan akurat. Jadi TOR itu mencakup latar belakang, tujuan, metode, dan jadwal liputan. Sayangnya banyak mahasiswa KPI belum memahami tentang apa sih pentingnya TOR dalam praktik jurnalistik. Nah, definisi TOR itu dalam konteks media massa ini di sini dokumen perencanaan yang memuat landasan, tujuan, struktur proyek, peserta perjanjian, dan jadwal terkait dalam konteks media massa. TOR itu berfungsi sebagai panduan kerja peliputan berita agar produksi konten berjalan sesuai rencana. Jadi definisi TOR dalam konteks media massa itu ada what, why, who, when, where, how much. Nah, TOR biasanya disusun oleh tim redaksi dan berisi informasi seperti latar belakang, tujuan, visi project, serta data narasumber. Nah, TOR juga ini membantu wartawan dalam liputan mendalam dengan menyediakan kontak narasumber dan panduan peliputan. Di sini saya akan membahas tentang manfaat TOR dalam meliputi berita dan artikel di media massa. TOR juga membantu menetapkan tujuan yang jelas, mengelola ekspektasi redaksi dan pembaca, serta meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam proses jurnalistik. Dengan demikian, TOR memastikan kualitas, konsistensi, dan integritas konten yang dihasilkan, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap media massa. Nah, di sini yang pertama itu manfaatnya berfungsi sebagai panduan awal agar penulis memiliki arah yang jelas dalam menentukan tujuan, topik, dan target audiens sehingga tidak perlu menebak kebutuhan klien atau editor. Nah, yang kedua itu menghindari kesalahpahaman. Jadi, TOR itu menyatukan persepsi semua pihak yang terlibat, atau editor, penulis, narasumber. Jadi semuanya terlibat, sehingga mencegah perubahan mendadak atau konflik karena perbedaan interpretasi. Yang ketiga itu ada meningkatkan efisiensi. Dengan TOR, penulis bisa langsung merancang struktur, tulisan, dan riset secara tepat, menghemat waktu dan sumber daya dalam proses penulisan. Yang keempat ada alat evaluasi dan monitoring. Jadi TOR itu membantu mengevaluasi hasil tulisan apakah sudah sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup, serta memudahkan monitoring agar tetap pada jalur yang benar. Nah, di sini saya akan membahas langkah-langkah menyusun TOR dalam berita di media massa. Yang pertama itu ada topik. Jadi kita itu harus menentukan topik, menentukan tema besar liputan yang jelas, singkat, dan mencerminkan inti masalah. Nah, jadi latar belakang masalah, menjelaskan inti masalah secara ringkas agar tim yang tidak mengikuti rapat perencanaan tetap memahami konteksnya. Terus kita harus memilih satu sudut pandang yang relevan agar fokus dan sesuai dengan urgensi, konteks zaman atau ciri khas media. Terus mengatur alokasi sumber daya dan waktu, terutama jika liputan membutuhkan laporan mendalam dengan pembagian yang struktur. Terus udah gitu kita harus memilih narasumber berdasarkan kompetensi dan relevansi dengan topik, mulai dari pelaku, korban, saksi mata, hingga pengamat. Nah, di sini terus masih ada menyiapkan pertanyaan yang berfokus untuk menggali informasi yang mendapatkan kutipan langsung dari narasumber. Dan kita harus mengumpulkan data pendukung sejak awal seperti clipping, buku, atau dokumen relevan untuk memperkuat tulisan. Nah, ada juga observasi. Jadi kita itu melakukan pengamatan langsung di lapangan untuk menggambarkan suasana secara nyata, terutama pada media cetak, radio, atau TV. Terus ada rancangan foto dan grafis. Jadi kita itu merencanakan elemen visual seperti foto, suara, grafis agar sinkron dengan tulisan dan narasi.
Nah, yang terakhir itu deadline. Jadi kita harus menentukan batas waktu pengerjaan agar semua pihak itu bisa mengikuti alur kerja dan menjaga ketepatan waktu publikasi. Jadi yang saya simpulkan dari pembahasan yang saya paparkan, jadi term of reference jadi merupakan dokumen penting yang memberikan panduan terstruktur dalam peliputan berita dan penulisan artikel, sehingga prosesnya lebih terarah, efisien, dan sesuai standar etika jurnalistik. Terus juga TOR itu memiliki peran krusial dalam mengatur waktu, mencegah kesalahan, dan meningkatkan efisiensi pengumpulan informasi serta penulisan liputan lebih berkualitas dan kredibel. Nah, yang terakhir itu TOR itu yang terstruktur membuat jurnalis dalam merancang, menjalankan, dan menilai peliputan secara efektif serta meningkatkan koordinasi tim dan konsistensi informasi yang disampaikan. Nah, jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan mengenai TOR. Mungkin kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.